abot. Tapi Caroin saya tahu beberapa silsilahnya dan sudah pantas, sangat pantas sekali, sudah legitimit. Kalau dulu de facto, sekarang sudah di juri, cuma tidak boleh dipublish. Yang kami hormati Mas Yudi sekaligus pembicara di malam hari ini, beliau malang lintang di dunia kesenian dan kebudayaan, sehingga di Les Bumi, sehingga di DKG, sehingga di beberapa sekolah banyak yang disinggahi, apalagi Caroin sudah sampai ke tingkat provinsi, bentar lagi nasional kan. Yang kami hormati saudara kami juga Cak Lutfi, ketika di DKG dan kota sekitar hampir 20% atau 30% berada di DKG, dan itu termasuk hikmah budaya ini. Kalau hikmah sekedar wacana yang kita perbincangkan hari ini, hikmahnya nonsen. Tapi kalau sudah ada di ruang struktural itu adalah pergerakan kebudayaan. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman Kota Seger. Kalau hanya menjadi jago kandang di dalam satu rumah, pergerakan kebudayaannya minim. Dan kalau sudah ekspansif, bukan ekspansif secara kolonial, tapi ekspansif masuk ruang-ruang yang lebih lebar, lebih luas, itu tantangannya lebih kompleks. Dan bahasanya kalau sudah masuk ruang itu harus tahan banting, nggak boleh baper. Kalau punya singgungan, gesekan sedikit, motong, itu bukan pelaku budaya. Omon-omon. Teman-teman harus tahan banting. Pergerakan atau gerakan kebudayaan atau ibadah kebudayaan bagi teman-teman Kota Seger, kalau sudah punya fondasi yang sifatnya spiritual, misalnya seperti tadi yang dilakukan pembacaan sholawat, yang dulu sempat manakib Nurul Burani sekarang menjadi berubah lagi dalam formula Basyairul Khairat. Kalau sudah kata Basyarun, berarti kategorinya adalah kabarnya selalu bahagia. Kalau Nadirun, kabarnya harus dipaksa, harus ditakut-takuti. Kalau sudah Basyirun, harus bahagia. Karena tujuan utama dari kebudayaan adalah kebahagiaan. Tapi kalau sampai merasa susah dalam pergerakan kebudayaan, kalau kita pinjam istilah torikonya, sampai belum selesai pada puncaknya bahagia, bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau bertemu dalam kebudayaan, apa yang kita ketemukan di dalamnya? Karena setiap persona atau setiap orang di dalamnya itu punya motif. Motif yang tahu adalah pelakunya. Motif nggak boleh dipublikasikan. Kalau sampai bergerak di kebudayaan, motif jangan ada orang yang tahu. Kamu motifnya untuk apa? Eksistensial, untuk mengangkat derajatmu tadi. Kamu diakui oleh orang, dimuliakan orang, itu wilayah eksistensial. Itu boleh. Tapi jangan berlebih. Kalau sudah fase itu harus tahu batas. Harus ditopang sama wilayah lain yang namanya spiritualitas dalam kebudayaan. Nanti ada unsur religi, sistem religiusitas dalam kebudayaan. Kenapa teman-teman memilih dunia teater? Karena teater asal mulanya adalah ritual untuk memuji yang maha adi kodrati. Kalau dulu dewa-dewa di era politeisme. Kemudian dirubah lagi, ada revolusioner namanya bapak kita, bapak keagamaan 3 atau 4 agama, Yahudi, Nasrani, Islam, Majusi enggak? Syafi'i. 3 lah, gajah yang paling gampang. Syafi'i. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau revolusi merubah yang politeisme menjadi monoteisme. Fase berikutnya kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau merubah dari politeisme kembali kepada agama Hanif, monoteisme, bertuhan satu. Dan di bumi Jawa sebelum datangnya Islam, politeisme kembali lagi ke monoteisme. Dalam sistem unsur kebudayaan ada 7, itu salah satunya adalah sistem religi. Dan kalau teater itu berangkat dari ritual keagamaan.
Makanya jangan kaget kalau Kota Seger memilih pada pijakan yang pertama. Ini bahasa orang NU, saya tulis bumi, hito. Hitonya teman-teman berkhidmat budaya adalah asal mula teater itu sendiri. Jadi kalau sampai baca sejarah teater, ya ritual keagamaan, memuja dewa-dewa. Nah, kemudian sekarang berubah lagi, apakah motif tersembunyi itu ada seperti cahaya pemantik untuk mendekat kepada Tuhanmu atau semakin jauh dari Tuhan? Semakin akhlaknya semakin rusak apa semakin rapi dan tertata? Itu kembali pada personal masing-masing. Enaknya teater itu ada unsur kemandirian, ada pilihannya. Misalnya di teater ada namanya monolog. Sesuatu yang monologis itu dikendalikan oleh satu orang di dalam tubuhnya, tapi belakangnya banyak orang. Ada yang digerakkan oleh dramatikal orang banyak, atau kita kenal dengan drama, itu bergerak secara komunal. Kalau dialih ke sistem sosial menjadi kerumunan sosial kemasyarakatan, itu kalau masuk dunia teater, ya pertunjukan teater itu sendiri drama yang nanti di dalam masyarakat yang kita temui ada unsur. Kalau misalnya contoh desa saya ada tragedi di desa Sekapu karena konflik. Ada komedian yang melahirkan kebahagiaan. Kemarin ada pasar di Campurrejo, itu kebahagiaan. Ada pasar Bandeng, itu produk kebudayaan yang sifatnya membahagiakan orang banyak. Itu bukan tragedi, tapi komedian yang membahagiakan. Jadi kalau sampai membaca teks keteateran, jangan berhenti pada teks yang sifatnya teater itu sendiri, tapi bacalah konektivitas atau hubungannya dengan kebudayaan itu apa. Karena ruang yang belajar yang paling enak adalah teater, karena teater adalah miniatur kehidupan. Kenapa dikatakan miniatur? Karena mampu membingkai cerita. Ceritanya kalau ada tragedi, lawannya ada kebalikannya adalah komedi. Ada yang campur, ada tragedi, komedi. Tragedi tapi lucu, ada sangat banyak. Sampai ketemu orang-orang di masyarakat itu ada itu. Sampai nanti misalnya belajar keaktoran, di situ ada yang fisiologis, ada yang religiositas, ada yang intelektualitas. Itu jangan berhenti pada panggung atau penggarapan satu naskah, tapi sampai terapkan di personalitas sampai keseharian. Kalau misalnya Mas Calek, tadi saya guyon sama Mas Yuki, ada perilaku yang tidak kita coba latih. Salah satu ilmunya kalau ada tamu, kita hormat tamu. Dengan cara apa? Pakai kostum yang bagus ketika di depan. Saya belajar ke teman-teman Bojonegoro, kalau mereka mau pentas di panggung sendiri ya kita datang santai, mereka bawa tas, pakai kostum, di sini berubah. Panggung adalah punya nilai sakralitas. Karena apa? Karena menyampaikan sesuatu harus good looking, harus tubuhnya itu dan pakaian yang dipakai. Dan di dalam teater ada wilayah kostum. Kostum yang kita pakai adalah pengejawatan kita bergerak di wilayah kebudayaan. Kalau di belakang sama pakaian santai, kalau tidak apa-apa. Tapi kalau sudah di depan, kostumnya harus dirubah. Jadi kita harus juga membuka keran wacana, teman-teman di luar apa? Sisi positif kita ambil, kita pakai. Misalnya teman-teman teater sekolah, kalau di depan pakaian harus rapi. Karena apa? Menghormat tamu. Motif tersembunyi orang lain tidak tahu kenapa saya harus rapi. Misalnya punya ciri khas, bisa masyarakat memakai sorjan, bukan pakai jubah. Berarti nyambung antara kostumnya dan yang mau disampaikan dipertunjukkan di depan orang banyak. Kompleksitas di dalam teater sangat mumpuni untuk membaca 7 unsur budaya. Nanti bisa dicek di sistem kebudayaan. Sampai tanya meta monggo karena akses sangat banyak. Sampai tanya AI jenisnya macam-macam, mana di psikolog, apa kayak bingung wong. Itu sampai silakan. Itu sifatnya baru. Nanti hanya mengarah pada kecerdasan intelektualitas saja. Tetapi kalau kecerdasan emosional,
kecerdasan spiritualitas itu kita tidak bisa peroleh di AI. Jadi kalau dalam bahasa sekarang ada post human, kita dihadapkan pada manusia yang post human. Budaya itu kita masuk sebelumnya namanya budaya modern, sekarang post modern, namanya post human. Post human itu melupakan kemanusiaan kita. Jadi settingan kita hari ini, kalau setting dalam wacana paradigma global, kita post human. Pasca menjadi manusia ngapain? Tetap menjadi manusia atau semakin tidak manusiawi? Karena kita dikontrol sama persepsi, dikontrol sama viral. Viral itu mengontrol kita. Ketika viral apa, orang ngomong daun, seluruhnya menjadi daun. Daun menjadi mantra. Kalau dalam bahasa ritus, sesuatu yang dilakukan berkali-kali itu bisa membuat orang sakau. Kenapa jadilah bisa memabukkan orang? Karena musiknya, ritmenya sama. Kalau tidak percaya, baca sholawat Sallallahu alaihi Muhammad, ritmenya sama, nadanya nggak berubah, sama bisa sakau. Makanya kalau sama mempelajari misalnya teman-teman al-hikmah sampai lafalnya seolah-olah hilang atau lafal la ilaha illallah, itu mereka sudah mendarah daging, tidak boleh dikritisi. Karena sesuatu yang sudah dilafalkan berkali-kali itu kadang ada lafal yang seolah-olah hilang, tapi masih utuh di dalam ritme yang dalam. Itu menjadi nada. Jadi jangan mudah mengkritiki sesuatu tapi kita tidak tahu asal mulanya. Karena nanti kalau kita belajar pada ada eksposisi dalam tanda dramatik sampai puncaknya namanya konflik. Konflik itu bukan hanya konflik tragedi, tapi konflik orang bernada bersuara sampai tensi tinggi yang berkali-kali, itu juga melahirkan suara yang seolah-olah tidak terdengar dengan jelas. Konflik suara. Enggak, itu nanti urusan lain. Ini urusan horor internalisasi sesuatu yang dari luar masuk ke dalam. Horornya dalam tubuh, dalam nurani. Dalam teater sangat kompleks. Teman-teman harus mulai, tapi ini nanti yang fase bahasanya begini. Kalau kita sudah selesai sedikit ke wilayah syariatnya, syariat itu dia sudah menjadi aktor, pernah jadi sutradara, pernah mencoba membuat naskah, dia tahu tekniknya, unsur-unsur dalam naskah, dalam teater, terus dia praktekkan di panggung, terus diapresiasi, dapat hapus orang banyak, itu baru syariatnya. Berikutnya masuk uang setelah syariat, tarekatnya kita mencoba keseharian berteater dengan ramah sama orang. Yang buruk ketika menjadi aktor antagonis, jangan dibawa ke masyarakat, ngurusui bahasanya Cak Zaim, roroane goro, larane goro, sampahnya lautan gitu. Nah itu unsur-unsur yang sifatnya antagonistik jangan pakai, tapi kalau di panggung itu pembelajaran kita untuk nahi mungkarnya. Berikutnya kalau yang protagonis, ya kita pakai yang protagonis. Kenapa kita harus jadi antagonis di dalam masyarakat? Toh pilihannya ada yang lebih bagus namanya protagonis. Kalau tidak mampu menjadi aktor utama, ya tritagonis yang untuk membantu yang protagonis. Karena setiap orang tidak mungkin jadi supir. Orang naik bis supir kafe yo, mutar nggak sampai sama tujuan. Di dalam konsep organisasi juga ada manajemen produksi. Sampai kalau menguasai manajemen produksi, di sana ada namanya Pinpro, sampai punya cikal bakal menjadi kader, bupati, kadus, jadi kepala sekolah. Itu punya potensi dengan mempelajari di wilayah manajemen produksi. Kalau sampean pengen belajar lagi di dalam teater produksi atau manajemen produksi, penyutradaraan, leadership. Penyutradaraan itu adalah konsep leadership. Ada yang otoriter, diktator, ada yang demokratis,
ada yang menyerap dari warganya kemudian dikembalikan lagi menjadi kemanfaatan orang banyak. Itu ada di dalam pola kepemimpinan penyutradaraan di dalam teater. Sampai kalau benar-benar mendalami itu, nanti sampai menjadi aktor utama. Misalnya kades itu menjadi aktor utama di suatu desa. Tapi jangan bicara ke tragedinya dulu. Sampai ini gimana proses orangnya. Nanti sampai bisa menjadi orang yang analitik atau kritis. Ini kadesnya bagus, sampai dukung. Ini enggak, sampai kritisi, sampai ingatkan pelan-pelan dengan metode yang sampai ini. Kenapa teman-teman kok menyetujui adanya Dewan Kebudayaan Gresik? Padahal lebih nyaman di kesenian. Pernah sama tanya perubahan, kenapa harus di wilayah kebudayaan, kok tidak di kesenian saja? Jadi kalau ada perubahan nama yang baru, peristiwa baru, jangan terikat dengan dunia yang viral, ngomong godong kabeh, apa itu kembang ngomong kembang kabeh, tembok ngomong ke tembok kabeh, sampai tanya nama itu. Kenapa kebudayaan? Karena budaya lebih luas daripada kesenian. Seni bagian dari kebudayaan. Bagian dari 7 kebudayaan, salah satunya adalah produk kesenian. Produk kesenian yang paling gampang ada seni tari, seni musik, seni teater, seni sastra, kemudian seni rupa. Itu yang ada di kesenian saja. Ini kalau sampai punya pijakan kesenian, itu nanti bisa masuk ruang sistem ekonomi, ruang sistem sosial, ruang sistem sosial budaya, ruang sistem teknologi sarana dan prasarana informasi seperti yang sampai pakai hari ini. HP itu adalah teknologi untuk sarana dan prasarana. Tapi kalau sampai masuk ini saja, tapi ekonominya kacau, kemudian sistem sosialnya kacau, tidak ngomong sama orang sana pegang HP-nya saja, berarti sampean terjebak pada sarananya saja, tidak sampai pada wujud kebudayaan itu sendiri. Nah, wujud kebudayaan ada 3. Yang pertama, ruang ide. Yang kita lakukan hari ini adalah ruang ide untuk melahirkan gagasan-gagasan kebudayaan atau wacana kebudayaan, ruang ide. Kata omon-omon itu kalau dibenturkan, buat apa kita omon-omon saja? Tetapi kalau sampean memahami sistem apa itu produk kebudayaan ada 3, sampai mencederai salah satunya. Kita boleh ngomong kebudayaan sampai doblek, boleh, karena itu ide, alam wacana, alam berpikir, alam intelektualitas itu di ruang ide. Yang kedua, alam aktivitas. Alam aktivitas sampai datang hari ini itu alam aktivitas. Sampai mendengarkan saya ngomong itu alam aktivitas. Saya ngomong hari ini adalah alam aktivitas. Jadi antara ide dan aktivitas berjalan beriringan. Yang kemudian sampai buat video, sampai upload di TikTok, YouTube, IG, Twitter, Instagram, IG Instagram model, YouTube, apa meneh FB, sekarang FB Pro, kono-kono ke situ boleh duit. Itu bagian dari artefak kebudayaan. Sampai jangan menutup mata bahwa kebudayaan itu juga yang kita lakukan hari ini adalah kebudayaan. Cuman dalam garis peristiwa waktu, kadang orang yang masih hidup di masa sebelum ini, apa sih kita kok sibuk TikTok, sibuk itu produk kebudayaan. Tetapi namanya budaya postmodern atau posthuman. Biasanya posthuman ciri khasnya kurang menghargai kemanusiaan, lebih memuliakan atau mengedepankan egosentrisnya. Orang ngurusi orang lain lebih baik saya percaya
daripada saya ngajak orang banyak. Itu ciri-ciri yang paling sederhana di posthuman. Dalam konteks hari ini, kalau sampai tidak menumbuhkan 7 unsur kebudayaan di dalam diri sampean, berarti kita belajar kebudayaan itu dalam perspektif ke arah kehidupan tidak sampai. Kita berhenti pada seninya saja, tapi keenam unsur yang lain kita tidak masuk ke ruang situ. Contoh sederhana, teman-teman Campurrejo kemarin itu masuk ruang 7 unsur kebudayaan. Sistem ekonomi jalan, sistem sosial jalan. Meskipun saya tidak datang sana, saya bisa baca. Oh, Mas Kito. Bukan. Mas Kito. Bukan. Tapi bosok Daya, bukan. Sama kalau belajar ilmu budaya, tanpa datang lokasi itu sudah terbaca. Terus kemudian di dalam teater keaktoran itu ada yang namanya bangunan stimulus. Setiap ada aksi pasti ada reaksi. Ada peristiwa kebudayaan di Campurrejo, teman-teman kalau giro di dalam dadanya satu rumpun muhibinnya budaya, datang ke sana. Kalau tidak ada halangan. Ketika ada acara saya di Surabaya. Jadi mohon maaf. Ada peristiwa Pasar Bandung, orang berbondong-bondong ke sana. Itu peristiwa kebudayaan. Ada Malam Selawe, ada apa namanya itu Gumena itu. Di Gumena tradisi apa? Sangring, ada sih. Ada tradisi khol di bunga, ada Rebo Kasang. Gresik sangat kompleks, sangat banyak, multikultur. Dan enaknya Kalter Gresik itu punya fondasi religiusitas. Jadi ritual kebiasaan kebudayaannya itu ditopang sama nilai religi. Berarti kemiripan di dunia teater unsur ritual. Bukan memuja tapi melestarikan tradisi kebudayaannya. Jadi ada Pasar Bandung itu tradisi kebudayaannya sangat banyak. Mulai dari pemerintahan daerah terlibat, Campurrejo begitu, pemerintah daerah unsur namanya pamong desa datang. Khidmah dalam bahasa lain itu pamong atau pamomong, pelayan. Cuman berbahasa Arab, ini serapan bahasa. Khidmah itu bahasa Arab, bahasa Jawanya pamomong. Jadi orang kebudayaan adalah ngemong, pelaku kebudayaan. Karena gini, orang yang sudah punya kebiasaan biasanya tidak sadar bahwa beliaunya menjalankan perilaku itu ada perilaku budaya. Beda dengan orang-orang seperti kita. Oh, itu kebudayaan. Kita melakukan dan memahami itu dengan sadar. Tapi kalau orang masyarakat awam, di masyarakat yang kita ketahui yang datang di Campurrejo kemarin, ada orang awam di sini datang. Yang menggerakkan adalah ritme alam bawah sadarnya, kebutuhan untuk mendatangi ruang peristiwa budaya. Itu pergerakan alam bawah sadar. Tetapi ada unconscious atau sekarang menjadi zaman tarafnya naik levelnya conscious atau wilayah kesadaran. Saya punya keyakinan orang yang datang hari ini ada yang datang dengan sadar, ada yang datang tidak sadar. Diajak teman, ayo melu acara, ono sing sadar kok enak kepeksa gara-gara kancane teko ngono kuwi teko. Tapi kalau sudah datang, nanti dia harus melahirkan dari unconscious, alam bawah sadar, ketidaksadaran menjadi sadar, dari sampean tidur menjadi bangun. Gunanya apa kita membahas di ruang ide dalam kebudayaan? Agar kita bangun secara kesadaran intelektualitasnya. Kalau sudah kok begini, ada kesadaran emosionalnya. Kalau sudah dibaca sholawat Basyairul Khairatnya, sudah nilai spiritualitasnya. Dalam satu peristiwa budaya, sampai sudah menjadi orang yang cerdas. Saya duduk menikmati unsur kebudayaan. Saya mendengarkan orang, saya menikmati unsur kebudayaannya. Jadi diilmoni.
Karena apa? Melakukan sesuatu tanpa ilmu itu bisa tersesat. Tersesat ya? Oke. Jadi sampean belajar sesuatu di bangku sekolah atau tanya ke Google atau apa, dicek, ngeceknya di ruang-ruang publik, di kampungmu, di pertemuan seperti ini, di berita kebudayaan, di ritual-ritual tradisi yang dilakukan masyarakat desa. Misalnya ada gerbek suro, nyadran, itu peristiwa budaya. Dan peristiwa budaya mentradisi. Nah, tugas Kota Seger berikutnya, hikmah budaya adalah menjadi mentradisikan peristiwa hikmah budaya. Kalau sudah tradisi, kita semua 20 tahun lagi, 50 tahun lagi kita sudah tidak ada lagi, ini masih ada. Itu PR bagi kita. Tapi kalau 3 bulan lagi sudah tidak terdengar lagi hikmah budaya, berarti kita belum siap orang yang melahirkan tradisi. Karena orang-orang yang nyadran dan sebagainya itu meneruskan tradisi yang sudah ada. Kalau pasar Segoro itu 1 kali saja jadi peristiwanya setahun sekali. Jadi, tapi kalau tahun lagi nggak ada, tahun lagi nggak ada, itu belum menjadi tradisi kebudayaan. Apa jangan? Budayanya apa? Kalau tapi jangan menyiksa diri. Kalau hikmah budaya boleh, minimal selapanan. Ada tradisi selapanan, cuma isinya beda-beda. Per 35 hari sekali ada kegiatan yang namanya hikmah budaya. Sampai misalnya ketemu sekarang Jumat Pahing, ya Jumat Pahing lagi ketemu lagi di sini. Jadi sampai sudah tidak membuat flyer. Flyer ini disebarkan bahwa Kota Seger itu bikin acara hikmah budaya. Sudah tidak butuh ini karena orang sudah tahu setiap malam Jumat Pahing ada acara hikmah budaya. Sampai nggak butuh publikasi. Dulu sebelum eranya medsos ini, bikin spanduk, bikin poster, bikin leaflet dan sebagainya itu karena kita belum mentradisikan. Tapi kalau sudah melanggengkan ini dalam bentuk ritus atau ritual yang berulang seringkali dilakukan, dan orang setiap ini Jumat Pahing pasti ada acara yang diselenggarakan oleh teman-teman Kota Seger, berarti berhasillah Kota Seger untuk menjalankan rutinitas, bukan untuk rutinitas tapi untuk mentradisikan kebiasaan. Itu ya Mas. Insya Allah Pak. Rencananya keliling Pak, Monggo. Karena surah ini kan surah kami wiwiti, Sedayu, Sedio Rahayu, mengusahakan keselamatan untuk semuanya. Sedayu Sedoyo Rahayu selamat kabeh. Besok kalau bisa dicampur aja Pak. Campurin rogo kelawan jiwa. Amin. Pulau aminkan. Ya. Pak minta izin Pak, kalau diizinkan besok pinjam tempat untuk siaran hikmah budaya Pak. Saya jadi ingat teori Aristoteles begini ya. Ada ruang, ada waktu, ada peristiwa. Ruangnya berbeda, waktunya sama, yang namanya Jumat Pahing tadi itu, peristiwanya sama, tapi waktunya berbeda. Ya. Ini semoga ini yang hikmah budaya ini polanya membuat pola, tempatnya beda, waktunya sama. Waktu sama jangan diikat sama waktu yang berbasis Masehi. Waktunya adalah berbasis kejawaan itu tadi. Jumat Pahing. Jadi sama sudah apa Jumat Pahing, tapi tempatnya beda-beda. Itu namanya dekonstruksi teori Aristoteles. Dekonstruksi kan lewat gerakan kebudayaan. Tempatnya beda, waktunya sama, peristiwanya sama, namanya hikmah budaya. Itu sekian sementara itu dulu. Semoga berkenan ya. Jadi saya kemudian ngomong untuk teoritik ya.
Jadi mohon maaf kalau Mas Yudi lebih elegan, lebih ramah. Saya mohon maaf sekali-kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Cakrawala menjelma dalam angan bergelimat. Oh, petaka lahir dari gelap gulita, anak haram persetubuhan. Ya, karena wifi-nya tidak nyaut, jadi mohon maaf. Oke, ya. Jadi untuk kita tetap bisa tertawa dalam keseriusan seperti Semar itu tadi ya. Semar itu bibirnya tertawa tapi matanya menangis. Karena di dalam diri Semar itu ada tragedi dan komedi yang bercampur menjadi satu, namanya rujak cingur. Sebelum kita menanggapi pemaparan dari beliau berdua, alangkah baiknya kita kembali mengisi kegiatan ini dengan pembacaan puisi dan apresiasi seni dari saudara-saudara kita yang telah hadir di sini. Monggo barangkali dari saudara-saudara Kayum Jagat. Ngeri sekali. Kayum Jagat ini. Kalau Kayum itu kalau